Hey, halo, kembali lagi dengan Jalan Tekno. Jadi pada 25 November lalu kita baru aja merayakan Hari Guru ya. Dimana mungkin ini saatnya momen untuk kita mengapresiasi para guru yang telah mengajar kita. Meskipun di kala-kala sulit seperti ini, ada yang saya dengar dulu mengajar itu bahkan sampai lewat WA, atau bahkan ada yang sampai ke rumah-rumah dan sebagainya. Dimana menurut saya itu merupakan salah satu pengabdian yang sangat baik ya untuk dicontoh, apalagi oleh murid-muridnya langsung. Dan saya sendiri secara pribadi mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya untuk para guru, khususnya di Indonesia. Jadi untuk video kali ini, kalau sebelumnya saya sudah sering bahas soal laptop apa yang terbaik buat mahasiswa, sekarang kita akan pindah, bagaimana kita akan bahas soal kriteria laptop apa yang terbaik untuk para guru. Sebelum saya lebih jauh, saya akan menyampaikan batasan-batasan dulu ya. Dimana yang saya maksud dengan guru di sini adalah mereka yang mengajar, mereka yang mendidik suatu institusi atau secara pribadi ke orang-orang tertentu supaya mereka bisa lebih paham akan satu hal. Saya tahu di luar sana banyak pengajar, mungkin dosen atau praktisi ya, menggunakan komputer dia pribadi untuk ngeran program-program berat seperti praktisi engineering atau dosen engineering, di mana ya kalau menurut saya itu kebutuhannya sudah lain lagi. Jadi di sini kita hanya akan bahas komputer yang mungkin sebagian besar hanya dipakai untuk presentasi, lalu komunikasi dengan mahasiswa atau siswa, atau juga mungkin menyiapkan soal-soal. Lalu mungkin web browsing juga, di mana kita tuh mencari bahan-bahan yang mungkin mau diajarkan ke anak didik kita. Dan sebagai tambahan, mungkin zaman sekarang itu kebutuhan guru nggak cuma nyiapin soal dan presentasi yang dicolok ke komputer ya, tapi juga mengajar secara online. Di mana ya, pada saat ini, meskipun beberapa sekolah saya tahu sudah mulai ada pola hybrid ya, ada yang online, ada yang offline. Tapi menurut saya pola mengajar online itu mungkin tidak akan hilang minimal dalam setahun ke depan ya, karena kita tuh masih dalam masa transisi. Dan mungkin juga ada beberapa guru yang mungkin sudah oke nih, misalnya saya itu guru les, kemudian saya mengajar orang tapi rumahnya itu jauh, nah itu bisa mengajar secara online mungkin via Zoom atau Teams atau Google Meet dan sebagainya. Oke, langsung aja kita mulai. Saya akan mulai dulu dari layar. Dimana layar yang saya sarankan itu minimal banget adalah 13 inci. Kalau kita itu sebagai pelajar, mungkin 11 inci cukup ya, makanya pemerintah tuh sekarang sedang mengadakan Chromebook ya. Tapi kalau untuk guru, menurut saya mungkin butuh yang agak lebih besar sedikit ya. Dimana kalau 13 inci itu menurut saya cukup lega ya untuk web browsing, office, kemudian nyiapin soal, kadang layarnya itu mungkin butuh dibagi dua ya, dimana mungkin sebelah kiri web browser, sebelah kanan itu office. Dan kalau 13 inci itu menurut saya masih cukup nyaman lah untuk kegiatan seperti itu. Mana kalau 11 inci mungkin udah agak terlalu kecil ya untuk multitasking yang kanan kiri. Saya juga mengerti beberapa dari pengajar mungkin sangat menghargai portabilitas ya, dimana komputer itu nggak pengen yang besar-besar banget karena mungkin ke tempat ngajar itu naik motor, atau mungkin tasnya itu udah keburu penuh dengan berbagai hal lain, misal buku catatan atau buku teks dan sebagainya. Sehingga saya sendiri nggak terlalu memaksakan kalau pengajar itu butuh yang 15 inci atau bahkan 16 inci. Untuk prosesor dari sini saya menyarankan agar Anda tuh menggunakan Intel Pentium Gold atau Athlon Gold versi terbaru. Kalau bisa Intel Core atau AMD Ryzen itu jauh lebih baik lagi. Kenapa saya sarankan seperti itu? Itu karena pada Intel Pentium ataupun AMD Athlon itu punya iGPU yang menurut saya cukup mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, saya tahu mungkin guru itu mungkin nggak main game ya, tapi kadang-kadang itu kita tuh butuh Zoom, lalu sambil share screen. Nah, share screen-nya itu mungkin video dari YouTube. Nah, itu menurut saya, meskipun itu bukan game, itu sudah mulai aktivitas yang agak berat ya. Dimana kalau iGPU-nya itu nggak kuat, mungkin akan agak tersendat-sendat. Di luar kerjaan tadi, menurut saya cukup ringan ya tugas-tugasnya, misalnya seperti bikin soal atau presentasi di PowerPoint, atau mungkin pakai Microsoft Word, atau mungkin pakai Excel untuk merekap nilai anak-anak yang didik gitu. Itu juga menurut saya i3 atau Ryzen 3 itu udah cukup banget. Dan saya juga menyarankan di sini prosesor generasi terbaru karena minimal banget kita mendapatkan jaminan kalau support prosesor itu bisa lebih panjang, mungkin sampai ada Windows versi berikutnya pun masih cukup didukung ya. Karena kalau kita pakai yang tua banget, itu ada risiko kalau Windows-nya itu mungkin nggak terlalu mendukung prosesor tersebut. Ya, saya tahu kalau Windows 10 pun masih bisa jalan dengan prosesor yang paling tua sekalipun, Intel Core itu paling tua sekalipun. Tapi ya itu menurut saya agak-agak stretch ya, jadi agak-agak dipaksakan. Dan ya lebih baik generasi yang paling baru aja lah. Plus juga nanti kita dapat battery life yang jauh lebih bagus ketimbang Intel Core yang versi lama banget. Untuk storage menurut saya ini gampang ya, karena zaman sekarang itu hampir semua laptop punya SSD ya, kita pakai SSD aja. Karena kalau kita pakai hard disk drive itu kadang-kadang buka file itu agak terlalu lama, atau nyalain laptop itu jadi terlalu lama buat sehari-hari, sehingga
Kalau kita lagi buru-buru, kita ambil terlambat, langsung buka laptop untuk ngajar. Kalau hard disk drive mungkin bootingnya aja bisa jadi agak lama, dan itu kan mungkin jadi kritis juga buat Anda. Kalau ports, jadi ports itu ya mayoritas kalau laptopnya budget mungkin ada semua ya, antara HDMI atau VGA. Dan menurut saya manapun nggak masalah, karena kalaupun kita adanya VGA, kita ada konverter ke HDMI dan sebaliknya. Tapi kalau saya saran mungkin baiknya pakai HDMI aja, karena kalau zaman sekarang itu HDMI itu lebih sering dipakai ya, minimal buat TV. Dan kadang-kadang itu kita presentasi itu ke TV atau ke layar yang non-proyektor. Tapi kalau Anda tahu kalau sekolah Anda itu masih pakai VGA, ya pakai VGA pun nggak masalah. Kalau untuk operating system menurut saya sebaiknya pakai Windows aja, karena ya sekitar Anda mungkin paling familiar dengan Windows. Jadi kalau laptopnya ada masalah, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan jawabannya di orang-orang sekitar Anda. macOS juga oke selama Anda itu confident kalau Anda itu bisa menggunakan macOS dan mau belajar kalau Anda sebelumnya pakai Windows. Lalu untuk RAM, nah sebenarnya kalau presentasi doang, sebenarnya 4 GB juga cukup. Tapi kalau untuk ngajar online sambil multitasking dan sebagainya, menurut saya akan jauh lebih baik kalau Anda tuh punya RAM yang 8 GB. Mungkin beberapa laptop zaman sekarang dijual masih dengan RAM 4 GB. Tapi selama bisa di-upgrade, menurut saya itu nggak terlalu masalah ya. Jadi kalau dananya itu mungkin sekarang cuma ada untuk yang RAM 4 GB, ya mungkin nanti bisa kita tabung lagi sedikit untuk beli RAM 1 keping lagi jadi 8 GB atau mungkin lebih tinggi lagi. Dan masalah discrete GPU seperti Nvidia MX 350 atau 450 atau AMD Radeon sekian, nah itu menurut saya nggak terlalu diperlukan, apalagi untuk guru, karena ya kita pertama tidak main game dan tidak juga 3D modeling, dan mungkin juga nggak terlalu banyak video editing. Sehingga menurut saya kalau Anda itu pakai Core i3 yang pakai Intel UHD gitu, Integrated Graphics UHD, atau AMD Ryzen dengan Integrated Graphics Vega, itu sudah cukup untuk video editing ringan. Misalnya Anda itu merekam pembelajaran dengan Zoom, lalu pengen diedit sedikit di depan sama belakang, atau mungkin ada beberapa bagian yang di crop, itu masih bisa banget kalau kita pakai Integrated Graphics yang ada di Intel Core i3 dan Ryzen 3. Jadi kalau misalnya Anda itu mau beli laptop tapi dari pengadaannya sekolah, terus ditawarinnya laptop gaming, ya menurut saya nggak perlu banget lah, apalagi cuma untuk ngajar yang ringan-ringan. Jadi kalau hanya untuk sekedar mengajar, menurut saya nggak perlu yang mahal-mahal banget lah. Laptop yang 6-9 juta pun juga itu sudah sangat cukup untuk kegiatan mengajar. Kalaupun ada dana lebih, menurut saya lebih baik diinvestasikan ke aksesoris yang sangat membantu untuk mengajar. Jadi misalnya yang pertama adalah drawing pad. Jadi saya di sini di Korea itu banyak sekali dosen yang kalau ngajar online itu pakai drawing pad ya, seperti dari Wacom. Dimana dengan ada drawing pad itu, jadi kita bisa menggambar saat kita mengajar online tanpa perlu adanya touchscreen. Dan karena dia model itu pulpen, jadi dia bisa jauh lebih presisi ketimbang kita nyoret-nyoret pakai jari di layar. Harganya yang paling murah itu ada yang masih di bawah 1 juta. Ya meskipun ini jadi investasi tambahan, tapi minimal menurut saya ini bisa meningkatkan experience, meningkatkan pengalaman belajar untuk para siswa. Karena dengan ada ilustrasi itu kita akan jauh lebih mudah untuk memahami sesuatu, apalagi kalau kita tuh pakai pulpen ya. Karena kalau cuma sekedar ketik lalu ganti-ganti slide dengan cepat itu, saya khawatir nggak terlalu bisa dipahami karena pergantiannya terlalu cepat. Sementara kalau kita tuh nulis di papan tulis, dalam hal ini mungkin di drawing pad ya, itu anak didik pun jadi bisa mengikuti dengan perlahan dan jadi ikutan mencatat. Jadi harapannya mereka bisa lebih nempel ilmunya. Dan aksesoris berikutnya yang saya sarankan itu adalah webcam atau lighting ya, karena seperti kita ketahui webcam pada laptop itu mayoritas hampir nggak ada yang bagus lah bisa dibilang, apalagi yang di range 6-9 juta. Bahkan kalau kita adu sama kamera depannya smartphone aja, itu seringkali masih lebih bagus kamera depannya smartphone. Bahkan ke smartphone yang 2-3 jutaan aja kadang-kadang masih lebih bagus yang dari smartphone. Dan aksesoris lain yang menurut saya patut untuk jadi pertimbangan investasi adalah mikrofon eksternal, dimana menurut saya yang murah pun juga sebenarnya cukup oke. Misalnya seperti Boya BY-M1 ini yang saya pakai, itu harganya cuma 200 ribuan, tapi karena posisinya itu jadi dekat sekali dengan kita gitu, misalnya bisa ditempel di baju seperti ini, itu bisa meningkatkan kualitas audio kita dengan cukup signifikan. Kawan saya yang pengen beli laptop baru dengan budget yang mereka punya, dan kira-kira apa saja sih kesalahan-kesalahan umum yang seringkali itu terjadi waktu orang-orang itu mau beli laptop baru. Oke, demikian aja video dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari lembar tekno lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.